Setelah Piala Presiden berlalu, sekarang ada Dewata Challenge Series 2026 yang berlangsung di Stadion Iwayan Dipta di Gianyar, Bali, melibatkan 3 klub. Tuan rumah Bali United, ada Persib Bandung, dan Sabah FC dari Malaysia. Oke, kalau di Piala Presiden kemarin itu kan tidak ada wakil Malaysia karena ada 3 tim undangan. Memang Port FC dari Thailand sebagai juara bertahan, kemudian ada Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM dari Brunei Darussalam. Maka sekarang ada wakil dari Malaysia, Sabah FC. Dan pertandingan pertama bagi Sabah akan berlangsung hari ini melawan tuan rumah Bali United, ya nanti malam di Stadion Iwayan Dipta. Tapi yang paling banyak ditunggu tentunya bagaimana Persib Bandung yang sudah mendatangkan ya banyak pemain untuk persiapkan menghadapi kompetisi-kompetisi yang mereka tentunya bidik. Ya, di samping Liga Super ada ACL2, ada Shopee Cup antar klub ASEAN, ya. Kemudian ada Liga Cup, kemarin sudah berakhir dengan Piala Presiden, Persib ke final dan kalah adu penalti melawan Persebaya Surabaya, ya, di babak final. Sekarang Persib lagi kembali diundang di Dewata Challenge Series ini. Persib akan menghadapi Sabah pada tanggal 15. Ya, 15, ya kalau nggak salah 15 Agustus ini. Kemudian pada tanggal 18, pertandingan terakhir itu akan berlangsung dengan duel antara Persib melawan tuan rumah Bali United. Itu yang ini segitiga ya yang berlangsung. Tapi bukan soal ini yang saya akan angkat ke permukaan, tapi bagaimana persiapan Persib ini dengan sudah mendatangkan satu pemain belakang lainnya, bek tengah asal Kroasia, Daniel. Ini Lonkar yang sudah mendarat tentunya di Persib, memperkuat lini belakang Persib. Walaupun Persib sudah punya pemain seperti Gabriel Mutombo, ya, ada Patricio Matricardi, juga sudah Julio Cesar, tapi dengan kedatangan Daniel Lonkar ini menambah kekuatan di belakang lagi, karena memang Persib melihat ke depan, karena itu turnamen banyak sekali, ya. Bukan cuma di Liga Super yang saya bilang tadi, karena ada 4 turnamen yang menanti di depan. Maka perlu memang kedalaman skuad yang oke. Sehingga kalau ada akumulasi, ada yang cedera, maka pergantian itu berjalan dengan baik dilakukan oleh pelatih kepala Igor Tolic. Nah, itu pentingnya. Persib memiliki banyak pemain karena akan terjun di berbagai event yang membuat ini, karena jadwal yang sangat padat untuk Persib ini sebagai juara bertahan di Liga Super, bahkan 3 kali bisa menjadi juara. Nah, soal Daniel Lonkar ini 29 tahun, ya, yang terakhir bermain di klub Pogoń di Polandia, dan kemudian dia sudah berakhir di Juni kemarin, dan sekarang diambil oleh Persib. Dia mengawali dari Osijek, ya, NK di Kroasia sebelum ke Polandia, dan kedatangan dia diharapkan bisa memperkuat, ya, jantung pertahanan bagi Maung Bandung ini untuk berpasangan dengan siapapun. Dan kelebihan dari Lonkar ini adalah bisa bermain di 3 posisi. Jadi bukan cuma bek tengah. Ya. Daniel ini bisa bermain sebagai bek kanan, kemudian bermain sebagai gelandang bertahan. Jadi banyak pilihan. Itulah pentingnya bagaimana manajemen melihat membeli pemain ini dengan tentunya penyesuaian melihat karakter dari pemain tersebut, dan makanya didatangkan. Karena itu tadi, opsi untuk bisa bermain alternatif itu ada di 3 posisi. Penting bagi Igor Tolic untuk mendapatkan pemain-pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Nah, sekarang ada di Bali, sedang mempersiapkan diri untuk tampil, ya, di segitiga ini, ya, di Dewata Challenge Series. Nah, semua pemain ikut, ya, termasuk Mariano Peralta di sana, dan bergabungnya 7 pemain yang ikut memperkuat timnas di Piala AFF kemarin, ya, termasuk dengan Tom Hae, sudah ada Mark Klok ikut di dalamnya, ada Eliano Reinders, Beckham Putra, ya, ada Sadil Ramdhani, sudah masuk semua, ya. Tom Hae tentunya kecapean kemarin, ya, tapi tidak mengapa, dia diharapkan untuk bisa ikut, ya, untuk bermain di lini tengah, ya, bahu membahu dengan pemain lainnya untuk menghadapi Sabah pada pertandingan tanggal 15 Agustus nanti. Dan yang paling penting juga ada 2 pemain lainnya, ya, ada Ragnar Oratmangun
dan juga ada Sandy Walsh. Dua-duanya diperkirakan akan ikut bermain karena mereka akan menyusul ya tanggal 14 nanti menuju Bali dan bisa memperkuat Persib. Jadi kedalaman Persib ini oke. Kalau bisa melihat dengan hadirnya Sandi, Ragnar ya yang mereka juga udah tampil di Piala AFF kemarin sehingga komplit sudah. Ini juga dijadikan ajang ya, saya pikir ajang pemanasan, mempersiapkan Igor Tolis bisa melihat bagaimana komposisi pemain disesuaikan dengan taktik, strategi, dan ada latihan-latihan yang lebih spesifik tentang terutama fisik pemain. Itu yang digenjot. Karena dianggap fisik ini penting untuk mengarungi kompetisi yang dengan jadwal yang saya bilang tadi sangat padat. Maka perlu untuk endurance, stamina mereka harus lebih kuat. Selain pemahaman taktik ya untuk disesuaikan dengan calon lawan yang akan dihadapi. Chemistry antara pemain juga akan dilihat ya dalam berbagai kesempatan. Kemarin sudah ada uji coba yang dilakukan dengan beberapa pemain muda sudah ada di Persib. Sekarang mereka juga bisa menempatkan karena kan ini banyak ya yang akan dilihat oleh Igor Tolis untuk bisa memilah-milah siapa yang bermain nantinya di Liga Super, kemudian akan bermain di Liga Cup. Ya kan diberikan kesempatan juga kepada pemain-pemain muda lainnya ada di Piala Liga. Kemudian di level yang tinggi di Asia, tentunya ini pemain-pemain yang top semua. Karena kan saya bilang tadi, termasuk Dani Jeloncar sudah ada, Mariano Peralta, Gabriel Mutombo, ada Notsuda, ya. Ini itu bagus kalau bisa menilai. Milano di sana juga baik, ya. Ada Balsa, pemain-pemain yang semua oke yang disiapkan tuh di level tinggi, ya, di ACL, termasuk di kompetisi di antar klub ASEAN. Jadi memang semua klub, bukan cuma Persib. Semua klub juga harus bersiap dengan kedalaman skuad yang baik. Mau Persija, Persebaya, Bali United termasuk, Borneo, ya Bayangkara, Arema Malang, PSM Makassar, semua ya untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan Sleman sudah announce pemain-pemain mereka untuk mengarungi kompetisi yang akan datang, nantinya akan dimulai pada awal September. Jadi memang saya harapkan kompetisi nanti akan berlangsung dengan sengit ya, dengan ketat, kompetitif, sehingga kejar mengejar angka itu menarik untuk disaksikan. Tidak ada satu klub yang terlalu menonjol di sini dan itu akan membuat kita lebih enak kalau ada klub-klub yang memang hanya selisih poin 2-1 di kompetisi seperti pada musim yang lalu kan, di mana finishnya Persib dan Borneo sama poin tapi Persib hanya menang dengan head to head untuk bisa menjadi juara yang ketiga kali. Semoga untuk kompetisi yang akan datang ini juga akan terjadi persaingan yang hebat karena Persija sedang mengincar 500 tahun HUT Kota Jakarta. Persebaya juga begitu, 100 tahun ulang tahun Persebaya Surabaya. Mereka ingin menjadi juara. Kemarin mereka sudah melakukan itu di Piala Presiden dan itu menjadi modal bagus bagi Bernardo Tavares dan pasukannya untuk mengarungi musim Liga Super 2026-2027. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara tentang persiapan Maung Bandung